Pembina maupun Kepala Mandua Kota Parepare menyampaikan kalau yang tadi menyambut itu ya terangkan itu. Makasih. Jadi masih ada beberapa PR juga ya Pak ya di Mandua ini ya yang harus langkah-langkah apa Pak yang menjadi program Bapak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua pemirsa Ati Mardem Kota Parepare ya. Saat ini kami berada di ruangan studio podcast Mandua Kota Parepare. Dan saya Raisya Hemok bersama dengan saya saat ini beliau kita kedatangan narasumber ya. Yang perlu saya perkenalkan dulu di perdana live streaming atau podcast dari Mandua Kota Parepare ini akan disiarkan secara langsung juga di TV Mandua Kota Parepare. Baik, saya akan sapa saja narasumber kita untuk hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Ali Yafid SAG MPD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang Pak di Kota Parepare, khususnya di Mandua ini. Selamat datang Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di Mandua Kota Parepare untuk untuk berbicara di podcast di Katana ini. Program insya Allah. Iya, terima kasih Pak kedatangannya ini jauh-jauh ya dari luar kota, maksudnya dari provinsi datang berkunjung ke sini sangat luar biasa menurut saya ya. Perhatiannya kepada dunia pendidikan di Kota Parepare khususnya di Sulawesi Selatan ini. Terima kasih Pak. Dan bagaimana Pak nih tadi perjalanannya nih Kota Parepare seperti apa menurut Bapak perkembangannya dan sebagainya? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya tadi malam baru tiba dari Jakarta jam 10 malam tadi malam. Karena saya agendakan pulang lebih cepat dari rapat koordinasi ini menyangkut persoalan STKH tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, karena memang saya sudah menjadwalkan bahwa saya harus hadir di Kota Parepare pada jam 9 pagi untuk bersilaturahmi dengan warga Mandua Kota Parepare, karena perhatian kita di dunia pendidikan ini cukup luar biasa, khususnya di Kementerian Agama yang memang sebagai besar tugasnya adalah di pendidikan. Dan alhamdulillah Kota Parepare ini bukan hanya hari ini saya stay sekali di Pare, dan alhamdulillah Kota Parepare ini cukup luar biasa sebagai kota yang memberikan warna tersendiri dalam toleransi dan kerukunan beragama di khususnya di Sulawesi Selatan Indonesia. Terima kasih Pak, luar biasa tanggapannya ya. Meskipun itulah tadi saya pertanyakan Pak gitu kan, bagaimana Bapak kan sering nih berkunjung ke Kota Parepare gitu. Tentunya kunjungan untuk kali ini pasti banyak perbedaannya Pak, apalagi sekarang Mandua sudah ada podcastnya ya. Jadi memang Kota Parepare ini kita akan memunculkan bahwa Kota Parepare adalah kota cinta, kota pendidikan, dan kota santri. Bagaimana menurut Bapak? Iya, tepat sekali bahwa saya hadir di Mandua Kota Parepare ini perubahannya, makanya saya tadi tidak diam, saya langsung tunjuk kapan itu, dan teman-teman dari pembina maupun Kepala Mandua Kota Parepare menyampaikan kalau yang tadi menyambut itu ya terangkan itu luar biasa, baru beberapa bulan 2 bulan terakhir ini latihan, ternyata bisa menjuarai lomba turnamen di Kota Parepare ini, menjadi juara 1 se-Kota Parepare. Ini cukup luar biasa, dan saya sampaikan tadi Pak Kadi tolong perhatian ke Mandua Kota Parepare termasuk asramanya sana. Itu kan saya sering tapi belum berubah gitu ya. Tahunnya saya insya Allah mudah-mudahan tahun depan itu bisa berubah ya. Ya, termasuk fasilitas yang lain, termasuk podcast ini luar biasa. Ya, lembaga setingkat madrasah aja ada podcastnya, kemudian ada TV Mandua Parepare. Ini cukup luar biasa pengembangan, dan ini menjadi saluran dan sarana informasi untuk menyampaikan apa yang menjadi
kegiatan dan program yang dilaksanakan, khususnya di Man2 Kota Parepare, ya pada umumnya adalah kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Itu bisa dilanjutkan semua kegiatan-kegiatan ini melalui podcast ini maupun di Man2. Terima kasih. Jadi masih ada beberapa PR juga ya Pak ya, yang di Man2 ini ya, yang harus dikembangkan, lebih baik lagi gitu Pak ya. Meskipun sekarang Man2 ini sudah menjadi terbesar ya Pak ya, di Kota Parepare khususnya ya, seperti itu. Dan berdasarkan informasi nih Pak dari beberapa media bahwa Man2 ini adalah, Man2 di Kota Parepare ini, telah mempersembahkan, berbagai prestasi Pak ya, baik akademik maupun non akademiknya. Nah, dari sejumlah prestasi madrasah bagaimana tanggapan Bapak ini Pak? Iya, nah, memang kebutuhan kita sebetulnya adalah bagaimana teman-teman, mulai dari rekan kemenaknya, kepala mannya, seluruh pembina itu, bagaimana supaya program pembelajaran itu jalan dan di samping itu prestasi anak-anak kita juga bisa diarahkan untuk bisa lebih mengembangkan skill maupun keterampilannya di berbagai macam kegiatan. Itu yang kita butuhkan. Saya sebenarnya tahu kalau Parepare ini luar biasa, prestasinya cukup luar biasa. Ya, di sini kan ada 2 MAN ya, ada MAN 1 di ketinggian ya. Ada di ketinggian juga ada MTSN itu. Ya, ya dua-duanya besar kok. Tapi saya harap betul sebetulnya seluruh lembaga bukan hanya MAN 2 Kota Parepare, tapi seluruh lembaga pendidikan setingkat madrasah ibtidaiyah, setingkat madrasah sanawiyah maupun aliyah itu betul-betul fokus untuk membina amanah orang tua yang dititipkan kepada kita semuanya di lembaga Kementerian Agama. Ya, hari ini madrasah negeri kita itu cukup luar biasa. Saya kemungkinan itu sudah setingkat di atas lembaga yang lain ya di posisi MAN atau sederajat. Itu kemudian saya harap tuh karena kurikulum kita ini sudah di-launching oleh Menteri ya. Istilahnya pelaksanaan kegiatan kurikulum berbasis cinta ini harus hadir di semua lembaga pendidikan di Kementerian Agama. Bukan piloting, tapi secara menyeluruh seluruh lembaga pendidikan kurikulum cinta ini harus hadir untuk memberikan warna tersendiri dalam proses pembelajaran maupun pemberian kompetensi kepada anak-anak kita. Saya kira itu ya. Baik, luar biasa Pak ya, untuk Kota Parepare ini juga posisinya di Man2 ini. Memang kalau kita flashback ya Pak ya, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan lagi nih, yang barusan saja bergabung dengan podcast kami Man2 ya, Kota Parepare. Saya Rasyeno sedang bersama dengan Bapak Dr. Haji Ali Yafid SAG MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan, kembali lagi nih Pak ya, tadi kan itu tanggapan dari Bapak. Nah kalau kita flashback tentang sekolah agama ya Pak ya, flashback tentang sekolah agama gitu kan, banyak sekali itu menjadi alternatif pilihan kedua kedua atau ketiga gitu. Mereka lebih, memilih sekolah umum gitu Pak. Nah sekarang terbukti bahwa Man2 bisa membuktikan bahwa sekarang menjadi rating pertama menjadi pilihan Pak. Ada nggak Pak, penyampaian bahwa sekolah agama juga itu, eee, could be the first bisa menjadi, pilihan pertama gitu Pak, bagaimana Kak? Ya sekarang, kalau dulu imensi itu dulu. Iya. Hari ini madrasah negeri kita itu sudah menjadi pilihan pertama. Coba lihat, coba kita teliti berapa madrasah aliyah negeri se-Sulawesi Selatan, maupun madrasah salafiyah negeri se-Sulawesi Selatan, maupun madrasah ibtidaiyah negeri se-Sulawesi Selatan. Ya, itu menjadi pilihan. Malah madrasah kita itu sebelum tiba saatnya untuk penerimaan siswa baru, mereka itu sudah menerima, ya kan lebih dahulu. Ya, akhirnya ya madrasah kita macam ini setahu saya di sini sudah menolak siswa kan. Ya setahu saya menolak siswa dan beberapa madrasah kita itu sudah menolak siswa. Nah sama penyampaian ya tadi kalau itu yang lalu berapa puluh tahun yang lalu itu pilihan kedua. Hari ini madrasah kita itu menjadi pilihan pertama. Kenapa? Nah, apa bedanya madrasah negeri kita dengan madrasah kita ini dengan sekolah umum kan? Pendidikan agamanya di kita ini kan hampir 50%, 50% kan ya. Ya dan
persoalan administrasi kenegaranya apa bedanya dengan sekolah umum? Anak anak pondok pesantren juga itu bisa masuk tentara, bisa masuk politik, bisa masuk ke mana-mana saja di leading sektor mana saja. Nggak ada bedanya kan. Malah dari plan kita ialah pendidikan ada pokoknya sekitar 10-12 jam seminggu itu kita. Ya kalau di sekolah atau di lembaga sekolah umum mungkin hanya 2-3 jam seminggu pendidikan agamanya lagi kita itu seminggu itu 10 jam plus 12 jam malah tambah muatan lokalnya kan. Samping itu semua mata pelajaran umum itu diinsersi masuk pendidikan agama di dalamnya ya kan. Tidak hanya mengajar bahasa Indonesia tapi lihat agama memahami bahasa Indonesia. Ya, jadi memang ada kewajiban kita sebagai pendidik di madrasah itu bahwa semua level mata pelajaran itu harus diinsersi masuk pendidikan tanpa mengenal materi pembelajarannya. Kalau pendidikan agama oke lah memang pendidikan agama, tapi pendidikan umum itu juga harus dimasukkan nilai-nilai ajaran agama yang ada dalamnya. Karena itulah Kementerian Agama. Ya, bagaimana anak-anak kita bisa memahami agamanya dengan baik, bisa melaksanakan agamanya dengan baik. Kalau itu dilakukan insya Allah ya program Kementerian Agama saya anggap sih segini. Luar biasa Pak, terima kasih. Baik, ini, ada pertanyaan lagi nih Pak ya, kan ini Mandua nih, di Kota Parepare ini ya telah memiliki wadah sebagai media untuk memvisualisasikan, berbagai kegiatan di madrasah ini. Bagaimana menurut, Bapak, apa sih harapan Bapak terkait dengan tersedianya podcast dari Ati Mak Dampe ini di Mandua ya? Iya, gini, karena apapun yang dilaksanakan teman-teman di Mandua itu sulit untuk diketahui masyarakat umum kalau tidak ada sarananya. Makanya ada sarana podcast Agi Madampe dari Mandua Kota Parepare ini sebagai wadah untuk memfasilitasi, mengkomunikasikan semua apa yang dilaksanakan teman-teman di sini maupun di Kementerian Agama itu bisa diketahui oleh masyarakat, bisa melalui media sosial, melalui TV dan sebagainya. Dan saya nyatakan bahwa program dari Mandua Kota Parepare dan Kementerian Agama Kota Parepare bisa dilanjutkan melalui podcast Adi Madampe yang hari ini ya baru perdana untuk kita sini ya pelaksanaan atau penggunaannya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast Adi Madampe ini bahwa pengembangan Mandua Kota Parepare maupun Kemenang Kota Parepare itu bisa lebih baik, bisa lebih melayani masyarakat, bisa lebih memberikan informasi yang positif kepada masyarakat dan yang pada akhirnya insya Allah ya seluruh program dan utama Mandua Kota Parepare itu bisa berkembang dan maju di masa-masa ya. Terima kasih Pak. Bicara tentang podcast gitu kan, banyak sekali informasi media yang saat ini, memberikan informasi yang hoax gitu kan. Nah diharapkan juga podcast dari Mandua ini tentunya, menyebarkan sesuatu yang, sifatnya memang tidak hoax lagi gitu ya Pak ya. Baik, nah, bisa dikatakan bahwa Mandua Kota Parepare ini podcast-nya ya, yang nanti akan, menjadi, Mandua TV Mandua, nantinya akan seperti itu, diharapkan, bisa menjadi pionir ya Pak ya? Iya, bisa sekali. Iya. Kalau informasi-informasi dari masyarakat, apalagi informasi menyangkut persoalan program Kementerian Agama, bisa kita handle melalui podcast ini, bisa kita luruskan melalui podcast ini. Ya, nah, di samping itu juga media-media sosial itu kita bisa pakai Facebook, Instagram, ya, WA dan sebagainya itu bisa. Tapi ini lebih menarik ketika disajikan lewat podcast seperti ini nih, orang bisa menonton sambil mendekatkan, sambil melihat apa yang mungkin menjadi kegiatan atau bahagian yang ingin disampaikan kepada saya. Saya salut sebetulnya ya se apa lembaga Mandua Kota Parepare ini punya podcast seperti ini sama dengan kantor wilayah kan. Kantor wilayah juga punya podcast sendiri dan ini alhamdulillah terima kasih teman-teman kepala madrasah maupun seluruh wakamat, KURTU dan seluruh pembina dan seluruh ASN yang ada di Mandua Parepare ini ya bisa
membuat atau bisa memfasilitasi seluruh program ini dengan menghadirkan podcast Ati Madampe yang insya Allah sebentar lagi akan kita launching penggunaan. Ati Madampe ya di Mandua Kota Parepare. Anda sedang mengikuti channel itu karena itu tadi disampaikan oleh beliau bahwa di sinilah kita akan menerima informasi-informasi yang benar. Baik, Kota Parepare ini dikenal sebagai kota santri ya Pak ya. Kemudian kota cinta dan juga tentunya kota pendidikan. Salah satu madrasah dengan sejumlah prestasi yang telah diraih nih Pak, baik akademiknya gitu kan maupun non akademik di Kota Parepare ini adalah Kondua Kota Parepare. Jadi dalam memacu persaingan peningkatan mutu madrasah di kota pendidikan ini, langkah-langkah apa Pak yang menjadi program Bapak nih sebagai Kepala Qatar Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terkhususnya untuk Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare Pak? Iya, fokus kita sebetulnya dari dulu adalah bagaimana pembinaan dan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, didukung dengan kompetensi seluruh tim pengajar, tim pembina itu yang ada di Mandua, termasuk sarana prasarana yang dimiliki oleh Mandua Kota Parepare. Ya, untuk SDM-nya itu usaha kita gimana caranya supaya pengembangan SDM teman-teman kita itu bisa dilakukan. Diklat maupun workshop, seminar, maupun perdebatan perdebatan ide di masing-masing guru yang ada di Mandua Kota Parepare. Saya mohon betul ke Kepala Mandua Kota Parepare supaya menyiapkan ruang, ya. Ada ruang guru setahu saya ya. Ada ruang guru itu bisa dijadikan sebagai ruang untuk membuat perkahlian inteligensi dari guru-guru kita untuk membahas seluruh permasalahan-permasalahan yang mungkin menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang ada di Kota Mandua Kota Parepare ini. Kemudian yang kedua, itu saya sangat mendukung teman-teman kita ketika baru S1, S2, S2 itu saya mendorong supaya seluruh pembina dalam pengembangan SDM-nya itu bisa melalui pendidikan, masuk kuliah S2 atau mungkin masuk kuliah S3. Ya, untuk perizinannya saya tetap siap memberikan izin. Ya, untuk memberikan izin dan ruang untuk mengembangkan ilmunya melalui kuliah. Ada yang Kota Parepare yang punya program pendidikan S1, S2, setahu saya juga mungkin nanti ada S3 ya. Itu kan di sini tidak perlu meninggalkan tugasnya di Mandua, itu bisa sampai ke Kota Parepare dalam jangka waktu mungkin 10 menit sudah bisa sampai kan, daripada ke Makassar. Kemudian sarana prasarananya, kemudian yang ketiga nanti saya juga akan jelaskan ini adalah isu sekarang ini adalah menyangkut persoalan lingkungan. Kalau lingkungannya jelek, lingkungannya kotor, lingkungannya tidak beres, mana ada siswa bisa belajar dengan baik, mana guru bisa mengajar dengan baik. Kalau ruang kelasnya kotor, ya ruang lingkungannya kotor, madrasahnya panas, bagaimana caranya bisa khusyuk, bisa konsentrasi melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua adalah moderasi beragama, kurikulum kerukunan umat beragama. Itu harus dihadirkan supaya anak-anak yang mungkin menjadi alumni dari Mandua Kota Parepare ini adalah siswa atau alumni yang mempunyai prinsip bahwa manusia itu semuanya sama. Ya kan? Kita saling menghargai, saling mencintai, dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah nasionalisme, bahwa faktor NKRI, Pancasila itu wajib ya untuk kita istilahnya taati atau dan termasuk budaya-budaya lokal yang ada di Kota Parepare ini harus dikembangkan melalui Mandua Kota Parepare ini ya kan. Menjadi budaya lokal di sini itu harus dikembangkan dan harus dibesarkan karena dari budaya inilah timbul kreativitas kearifan lokal yang mungkin bisa kita pelihara sebagai wadah jiwa nasionalisme kita dari berbagai budaya yang ada gitu. Saya kira seperti itu, Bo ya. Iya. Baik, masih bersama Bapak Dr. Haji Ali Yafid SAG MPD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Baik,
Masih ada pertanyaan, Pak? Nggak apa-apa ya? Kan? Oke. Closing. Oh, baik. Masih ada 3 pertanyaan ya? Oke, closing. Ya demikian tadi ya, bincang-bincang kita, ya bersama dengan, Bapak Dokter Haji Ali Yafid SAG MPD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Raisya Emal, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak atas kebersamaannya bersama podcast Akti Saya Mogam. sangat berterima kasih bisa hadir di podcast ini. Dan memang sudah disampaikan kemarin, mudah-mudahan saya bisa bicara di sana ya. Dan alhamdulillah sudah bicara dan saya sangat bersyukur. Terima kasih teman-teman sekali lagi Kakak Kemenat Sekolah Madrasah dan seluruh pembina di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare ini dengan hadirnya podcast ini insya Allah seluruh program di Manggua Kota Parepare dan pekerjaan agama kita bisa ya menyampaikan bisa kita menduniakan program Mandua Kota Parepare ini ya. Baik, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Ati Madape akan kembali lagi bersama narasumber yang lain. Saya Raisya Emal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.